Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pastor Verona dalam ibadah Minggu Anugerah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan tanpa terasa kita ada di minggu terakhir di bulan Oktober, di bulan kemenangan ini. Kita mengucap syukur, berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dari mulai tanggal 1 sampai hari ini tanggal 30 Oktober. Kita percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu kelima atau di minggu terakhir di bulan ini. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari minggu bulan yang baru, bulan November, di mana kita percaya di bulan yang baru ini anugerah Tuhan semakin dinyatakan, peningkatan kelimpahan semakin dinyatakan, dilimpahkan, dicurahkan bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Setiap hari di sepanjang bulan yang baru, hidup kita dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Percayalah Bapak, Ibu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan setia terhadap hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi kehidupan kita setiap hari. Ingatlah, kita yang akan ditolong Tuhan, kita yang akan dibela Tuhan, kita yang akan disertai Tuhan, kita yang akan melihat dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berseru memanggil nama Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia tidak akan dikecewakannya, dia tidak akan dibuat malu, bahkan dia tidak ditinggalkan berjalan sendiri. Karena Tuhan akan berperang untuk hidup kita, berjalan di depan kita, untuk melawan setiap pergumulan kita, apapun dan sebesar apapun tantangan pergumulan kita. Oleh karena itu saya ingin menyapa pada hari ini, shalom bagi kita semua, baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Hari ini kita bersyukur, berterima kasih sepanjang 30 hari kita sudah diberikan kesehatan, kita diberikan berkat, kita diberikan anugerah untuk masih bisa beribadah, bertemu di hari Minggu yang berbahagia ini. Baik teman-teman yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube, kita percaya anugerah Tuhan besar dan nyata dalam kehidupan kita. Saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, shalom semua Bapak Ibu. Teman-teman yang ada di YouTube, shalom semua Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan muda. Kita percaya hidup kita ada dalam tangan dan kendalinya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hidup kita tidak ditinggalkan dan dibiarkan sendiri. Kita percaya melalui ibadah Minggu Anugerah ini, kita ditolong Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita mencurahkan air mata, bukan air mata kekalahan, tetapi air mata ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik, menolong hidup kita di tengah-tengah himpitan, kesulitan, masalah, ekonomi, keuangan, sakit, penyakit. Dia tetap menjadi Tuhan yang setia, mendampingi, menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Shalom semua teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Surabaya, Kota Malang, shalom. Bekasi, Papua, Nabire, Riau, Pekanbaru, shalom semua. Terima kasih, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Natal. Saya percaya juga Gereja Pengembalaan saya Jesus Christ Church akan merayakan Natal dengan banyak jiwa yang berbondong-bondong hadir. Dan kita Natalan bersama dengan Tuhan Yesus, the great Christmas, Natal yang agung, Natal yang mulia, yang dimana semua orang menanti-nantikan memperingati hari kelahiran Kristus Yesus ke sorga 2000 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sekali lagi menyapa teman-teman yang ada di Malaysia, shalom, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Semakin sedikit lagi saya akan datang ke negara saudara, ke kota saudara, terutama saudara yang ada di Tawau, di Nabawan, di Kuching, di Sabah, Sarawak, yang ada di kota-kota Keningau. I will be there. Dan kita akan buat revival kesembuhan ilahi secara dahsyat, luar biasa. Saya percaya dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
8 hari pertama akan penuh dengan anugerah mujizat Tuhan dan penuh dengan jiwa-jiwa. Dan 15, 16 juga akan ramai sekali. Suasananya akan pecah di Kucing, saudara. Ada Roh Kudus di sana akan melawat jemaat-jemaat Tuhan di Kucing. Saya sudah mempersiapkan bersama dengan tim gereja lokal untuk berangkat ke Sabah, Sarawak, dan juga di Kucing. Dan teman-teman, tahun depan izinkan saya juga rindu berdoa untuk saya bisa datang di Semenanjung, dan juga saya bisa pergi ke Brunei Darussalam, Timor Leste, dan negara-negara bagian tetangga Indonesia. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita ya. Tuhan, terima kasih selama 4 minggu kurang lebih, dan hari ini minggu kelima Engkau menyertai kami di tanggal 30 Oktober 2022 ini. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kami, dan Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, Bapa yang sama, Firman yang sama akan menyertai dan memberkati hidup kami di bulan yang akan datang dan melewati tahun 2022 ini dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan kami yang sakit, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Engkau menguatkan kami yang lemah, yang terikat dilepaskan. Sehingga pada hari ini bukan ibadah Minggu Anugerah biasa, tapi ibadah Minggu Anugerah yang penuh dengan kuasa, mujizat, tanda-tanda heran, kesembuhan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kesudahannya. Dan berkati yang di Facebook dan juga yang di YouTube. Sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom semua teman-teman Facebook dan YouTube. Saya menyapa kita semua. Amin, amin. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada dalam anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita orang percaya. Saya percaya firman Tuhan, orang yang berseru memanggil nama Tuhan tidak akan dibiarkannya. Tetapi justru malah sebaliknya, kita diselamatkan. Hari ini saya ingin berdoa buat teman-teman di Facebook dan juga teman-teman yang ada di YouTube. Let me pray for you everyone. Dan izinkan saya berdoa buat teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang sedang sakit, izinkan saya berdoa hari ini agar saudara terima kesembuhan, agar saudara terima mujizat, agar saudara terima yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa untuk keuangan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa buat ekonomi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa untuk bisnis Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar menerima sukacita, menerima kemenangan, menerima damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara di ibadah hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung pada hari ini, tanggal 30 Oktober 2022 di minggu yang kelima. Tuhan, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, berkatilah ekonomi kami, berkatilah keuangan kami, berkatilah usaha kami, dagangan kami, pekerjaan kami, bisnis kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menolong keuangan kami. Ada di antara kami yang punya hutang piutang, Tuhan lunasi dengan cara Tuhan yang ajaib, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna, memulihkan ekonomi, keuangan kami, bisnis kami, dagangan kami, pekerjaan kami, karir kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat, keuangan kami diberkati, bertambah-tambah, mengalami financial breakthrough. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini tahun peningkatan dan kelimpahan. Nyatakan kelimpahan-Mu Tuhan, nyatakan peningkatan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
cara Tuhan yang ajaib menolong kami. Kami akan meneteskan air mata sukacita kami. Kamu memulihkan ekonomi kami, keuangan kami, bisnis kami, pelayanan kami. Toko dagang usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur, berterima kasih. Ekonomi kami diberkati, dipulihkan, dijawab oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini. Mohon bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, bahkan di seluruh sosial media kita. Saudara tinggal share, bagikan yang di YouTube, bagikan. Yang di Malaysia tolong bagikan, yang di Indonesia tolong bagikan, yang di Timor Leste tolong bagikan, yang di Brunei, yang di luar negeri, yang di Kendari, yang di Papua, yang di Malang silakan bagikan agar ada banyak orang boleh menerima kabar baik, kabar sukacita, mereka juga menerima mujizat, didoakan penuh dengan kuasa dan penuh dengan kesembuhan. Sehingga mungkin mereka yang sedang tergeletak di rumah sakit, yang sedang terbaring di rumah atau sedang sakit, bisa menyaksikan siaran ibadah ini, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini juga saya ingin berdoa buat mereka yang sedang tergeletak di rumah sakit ataupun di rumah, biarlah kuasa Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan dan memulihkan hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Percaya ya, mujizat masih ada. Mujizat itu nyata. Mujizat itu adalah hak bagian orang percaya. Karena kita sudah ditebus oleh kuasa biru darah Yesus. Dan saudara layak terima mujizat. Saudara layak disembuhkan. Saudara layak terima pemulihan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Bagikan di YouTube, bagikan di Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp. Bagikan ke teman-teman saudara, hari ini ada ibadah Minggu Anugerah, ada mujizat, ada firman kabar baik. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa buat keluarga rumah tangga hari ini, di minggu yang berbahagia ini, agar keluarga rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa buat keluarga rumah tangga orang percaya yang sedang menyaksikan siaran langsung pada hari ini. Berkati keluarga rumah tangga kami. Jauhkan keluarga rumah tangga kami dari niat orang jahat, mara bahaya, virus bakteri, kecelakaan, roh perselingkuhan, roh perzinahan Tuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, dusta, pelit, dan hal-hal buruk lainnya kami tolak. Biar rumah tangga keluarga kami penuh dengan keharmonisan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan mujizat Tuhan, penuh dengan segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami diberkati, keluarga kami dipulihkan, keluarga kami terima mujizat, keluarga kami penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapapun yang menyaksikan siaran live ini, rumah tangga yang sedang di ujung perceraian, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Sehingga gugatan-gugatan tidak terjadi. Dipulihkan, tidak jadi bercerai. Rumah tangga yang selingkuh dipulihkan. Suami dan istri dipulihkan. Rumah tangga yang diisi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan bentakan, pukulan, makian. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Hurabata karabashanda rabata kaya rabasyada da. Hirabata karamasyanda kaya basanda bayaraba. Urebete kaya ramasyanda da. Rumah tangga yang sakit hati, yang hancur hati dipulihkan. Pulih. Terima. Wanita-wanita yang sedang sakit hati, pria-pria yang sedang kecewa karena istrinya selingkuh, dipulihkan dalam nama Yesus. Urabata karabasandara yakarabashandara da. Urebida da bayada basyende de. Urabata karabashandara da. Urabata karabashandara da. Rumah tangga dipulihkan, dimerdekakan, dijamah, sembuh dalam nama Yesus. Suami istri saling mengasihi, mertua menantu saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, ipar dengan ipar saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus,
pulih, 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 pulih. Haleluya. Amin. Saya baca-baca dulu nih komentarnya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya baca. Nah, saya tadi baca-baca komentarnya dari Bapak Ibu Saudara. Ada yang minta doakan, Pastor tolong doakan keluarga saya. Pastor tolong doakan sakit saya. Pastor tolong doakan, saya akan berdoa buat keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Intinya saudara dan saya harus semangat. Jangan menyerah, tetap percaya, kita pasti ditolong Tuhan, kita pasti dibela Tuhan, kita pasti disertai Tuhan, kita pasti melihat mujizat demi mujizat, merasakannya dan bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tugas kita hanya berdoa, beriman, percaya, dan bekerja, melayani. Selebihnya adalah urusannya Tuhan yang membuat tidak ada menjadi ada, membuat mujizat, menolong, dan mempermuliakan namanya melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu yang di YouTube dan di Facebook. Shalom semua yang di Facebook, yang di YouTube. Puji Tuhan, silakan bagikan siaran live ini sekali lagi. Saudara boleh bagikan di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, dan di sosial media manapun, agar banyak orang diberkati Bapak Ibu Saudara. Setelah ini saya akan berdoa buat anak-anak kecil. Saya rindu anak-anak kecil juga menerima mujizat, menerima kelepasan, menerima pemulihan, menerima sukacita dari Tuhan. Silakan bagikan siaran live ini di Minggu 30 Oktober tahun 2022. Saudara silakan bagikan, share sebanyak-banyaknya di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, dan di grup-grup keluarga. Ada ibadah Minggu Anugerah yang memberkati kita semua. Mari anak-anak kecil, adik-adik, berdoa bersama dengan Pastor Verona ya. Sebelum nanti kita dengar firman kabar baik, hari Minggu ini Pastor Verona ingin berdoa buat adik-adik yang ada di YouTube ataupun yang di Facebook. Ya, izinkan Pastor berdoa buat adik-adik semua ya. Om Tante, mari ajak keponakannya untuk berdoa bersama dengan Pastor Verona. Atau Oma Opa boleh ajak cucu-cucunya untuk berdoa bersama. Atau ibu, bapak ajak anak-anaknya. Saya, Pastor Verona, ingin berdoa agar anak-anak Bapak Ibu Saudara boleh disembuhkan, dipulihkan, terima mujizat dari Tuhan. Mari letakkan tangan kanannya di kepala anaknya, di atas kepala anaknya. Ya, letakkan tangan kananmu di atas kepala anak-anak. Izinkan saya berdoa di minggu yang berbahagia ini. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi anak-anak kami, baik yang ada di dalam kandungan, bayi, balita, batita, anak remaja, anak dewasa. Tuhan, penumpangan tangan kami percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mereka tidak sakit-sakitan lagi, tidak demam lagi, tidak flu lagi, tidak pilek lagi, tidak muntah lagi, tidak BAB lagi. Mereka bisa melihat, mendengar, bicara, berjalan, berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Ada bayi-bayi atau anak-anak kecil yang punya anus bermasalah. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pemulihan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik semangat ya. Jangan tawar hati. Jangan kecewa. Karena Tuhan sayang adik-adik semua. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara ambil minyak urapannya. Ya. Semuanya ambil minyak urapannya. Saya ingin berdoa agar Bapak Ibu Saudara juga boleh diurapi oleh Tuhan lewat kuasa minyak urapan ya. Ambil minyak urapannya, arahkan di layar kaca seperti ini. Semua dalam siaran langsung ini, arahkan minyak urapannya seperti ini. Dan saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa buat kuasa minyak urapan di hari Minggu ini. Agar melalui kuasa minyak urapan ini, kami yang sakit disembuhkan.
Kami yang terikat dilepaskan, kami yang membutuhkan mujizat menerima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini minyak urapan ini penuh dengan kuasa, otoritas, mujizat dan tanda-tanda heran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Terima kuasa Tuhan lewat kuasa minyak urapan. Kami akan berdoa buat siapapun kami yang sakit, tubuh kami yang lemah, yang terikat, dan hal-hal buruk lainnya akan dihancurkan lewat kuasa minyak urapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Minyak ini penuh dengan kuasa, mujizat, tanda-tanda heran. Melepaskan kami dari sakit penyakit, kelemahan tubuh, roh gelap, kuasa setan, maut, kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sekarang gosokkan minyak urapan di tangan kanan seperti ini, seperti biasa. Gosokkan Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan iman. Sudah terlalu banyak mujizat terjadi yang saya lihat Bapak Ibu Saudara. Lalu gosokkan tangan seperti ini. Lalu tempelkan di bagian tubuh-tubuh yang ingin saudara doakan. Nanti saya akan arahkan tangan kanan, tangan kiri saya untuk menumpangkannya di layar kaca seperti ini. Saudara akan disembuhkan di minggu yang berbahagia ini. Tempelkan kalau matanya sakit seperti ini, telinganya seperti ini, atau di dada, di jantung, di paru-paru, di ginjal, dimanapun. Tempelkan saja saudara. Kuasa Tuhan bekerja sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di minggu yang berbahagia ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang menempelkan tangannya atas tubuhnya yang sakit. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan seseorang sakit, orang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat, terima kelepasan, terima pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan jamah. Sekarang Tuhan pulihkan. Sekarang Tuhan jamah. Sekarang Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. 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 Saudara, saya sudah berdoa untuk keluarga saudara, anak-anak saudara, keuangan ekonomi saudara. Saya juga sudah berdoa untuk sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Saatnya saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di mana-mana. Silakan bagikan ya, agar banyak orang diberkati, agar banyak orang menerima mujizat, agar banyak orang mendengar firman kabar baik. Firman yang menguatkan, mengubahkan, bukan yang menghakimi, menjelekkan, menjatuhkan, serta menghukum jemaat Tuhan. Di hari ini kita akan mendengar firman kabar baik. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk mendengar firman kabar baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ingin mendengar firman kabar baik. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah ya Tuhan, ajarilah kami. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sama-sama letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidup saya penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Di minggu yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, firman kabar baik akan bertemakan dengan tema jangan menyerah. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh menyerah.
Ayo yang semangat, yang di Facebook, yang di YouTube. Semangat, sama-sama katakan dengan saya. Ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya. Saya tidak boleh menyerah. Amin. Saya harus semangat. Saya tidak boleh menyerah. Pernikahan saya tidak boleh menyerah. Pelayanan saya tidak boleh menyerah. Ekonomi saya tidak boleh menyerah. Masa depan saya tidak boleh menyerah. Bisnis saya tidak boleh menyerah. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara satu kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal ke-40 ayat ke-29. Yesaya pasal ke-40 ayat 29 dikatakan demikian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberikan saya kekuatan. Ketika saya lemah, Tuhan memberikan saya kekuatan. Dan dilanjutkan apa? Dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang hari ini bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah, baik di Facebook ataupun di YouTube, dengarlah baik-baik. Yang Tuhan inginkan dari hidup orang percaya, yang Tuhan mau dari setiap hidup saudara dan saya adalah hari-hari ini Tuhan menginginkan kita untuk mulai belajar berserah kepadanya dan bukan menyerah dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ekonomi, dalam menghadapi COVID-19 ini, dalam menghadapi keuangan, dalam menghadapi bisnis, pelayanan, pekerjaan, studi sekolah. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk belajar berserah kepada pribadinya dan bukan belajar menyerah dengan keadaan. Aduh Pastor Verona, aduh Pak Gembala, sakit saya nggak sembuh-sembuh, ekonomi saya tak kunjung-kunjung pulih, keuangan saya tak kunjung-kunjung diberkati, kapan sih saya dapat jodohnya, kapan rumah tangga saya diberkati dengan keturunan, kapan bisnis saya boleh berhasil, pelayanan saya dikenal banyak orang, kapan karir saya bisa naik. Kalau saya tidak mengalami banyak doa tapi tidak terjadi, sepertinya saya menyerah saja, sepertinya saya mundur saja. Kayaknya rumah tangga saya sulit dipulihkan, suami saya makin saya doakan makin lari dengan wanita lain. Sepertinya saya menyerah saja Pak Gembala, sepertinya saya menyerah saja Tuhan Yesus. Toh juga saya udah doa, tapi nggak ada jawabannya. Saya capek, saya mau menyerah. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini lewat mulutku Tuhan mengingatkan setiap kita ribuan jemaat Tuhan. Jangan menyerah, jangan lihat fakta, jangan lihat keadaan. Ingatlah firman-Nya, ingatlah janjinya, ingatlah pribadinya. Bahwa di dalam Yesus selalu ada jawaban. Dalam Yesus selalu ada kemenangan. Dalam Yesus selalu ada pertolongan. Dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Betul nampaknya rumah tangga kita sepertinya sulit untuk dipulihkan. Betul nampaknya ekonomi kita sedang ancur-ancuran. Betul nampaknya usaha dagangan kita sepertinya lagi nggak laku. Betul nampaknya rumah tangga kita sepertinya belum memiliki keturunan. Sepertinya memang betul. Tetapi indah pada waktunya Tuhan. Dia bukan Tuhan yang berdusta. Dia bukan Tuhan yang lalai. Dia bukan Tuhan yang lupa. Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita percayai. Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak melupakan anak-anaknya. Tuhan yang tidak mengabaikan doa anak-anaknya. Bahkan Tuhan yang akan menepati segala janji dan sumpahnya atas hidup saudara dan saya. Hari-hari ini Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk belajar berserah penuh kepadanya, bergantung penuh kepadanya, dan mengimani setiap firman-Nya yang sudah diucapkan. Mungkin lewat firman Tuhan, khotbah pendeta seperti ini, dan nyanyian pujian yang kita dengar. Percayalah, mujizat masih ada. Mujizat itu nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Hana, Maria, dan juga Elizabeth diberikan keturunan oleh Tuhan, yang sepertinya mereka tidak punya pengharapan karena mereka mandul dan kandungannya ditutup Tuhan. Final resultnya, mereka memiliki anak. Bahkan mereka memiliki anak yang luar biasa, bukan hanya anak, tapi mereka dipercayakan nabi-nabi di dalam kandungannya. Bahkan Hana diberikan Yohanes Pembaptis, nabi besar dalam perjanjian baru. Bahkan
maksud saya Elisabeth, orang tua dari Yohanes, dan Hana dipercayakan anak yang bernama Samuel, nabi besar dalam perjanjian lama, dan Sarah juga mendapatkan seorang anak yang cukup besar bernama Ishak, anak perjanjian. Oleh karenanya saya percaya ketika istri-istri yang sedang menyaksikan siaran live ini berserah penuh kepada Tuhan, maka kandunganmu akan dijamah dan dibukakan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan mengingat Hana, Sarah, dan Elisabeth, demikian dia juga mengingat kandunganmu, dan engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung, engkau akan hamil dan melahirkan di tahun ini dan tahun yang akan datang. Kuncinya hanya percaya, berserah, dan sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau dulu Abraham ditolong Tuhan, hari ini kita pun juga akan ditolong Tuhan. Kalau dulu Musa ditolong Tuhan, diperhadapkan dengan laut terberau, padang belantara, belakang tentara Mesir, hari ini kita juga diperhadapkan dengan pergumulan depan, kanan, kiri, belakang. Percayalah, Tuhan yang akan membelah masalah kita seperti Tuhan membelah laut terberau. Saudara, Tuhan menginginkan saudara dan saya belajar berserah. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar berserah. Ayo, ada ribuan jemaat Tuhan, semangat, jangan lemas-lemas di Facebook dan di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar berserah. Saya harus belajar percaya. Saya harus belajar menanti waktunya Tuhan. Berserah, percaya, dan menanti waktunya Tuhan adalah satu kesatuan yang dahsyat untuk kita pada akhirnya mengalami kemenangan dan mukjizat yang dahsyat luar biasa. Nah, saudara, solusi dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup kita adalah berserah kepada Tuhan. Apa masalah saudara? Di kantor, di pekerjaan, di pelayanan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dagang, usaha, di seluruh sektor kehidupan kita, solusi dari masalah kita adalah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, serahkanlah segala pergumulan kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Karena dialah yang akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita bukan cici koko kita, bukan pendeta kita, tetapi Tuhan. Namun Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita. But for the first, don't depend on man. But otherwise, we depend on Christ, His word, His promise, and His person. Jesus Lord. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara melalui firman ini, imannya semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin diberkati di minggu terakhir ini. Tuhan mau kita belajar berserah. Karena esok kita akan memasuki hari, minggu, bulan yang baru di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Dan Bible mengajarkan kepada setiap kita, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia menyelamatkan kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita tidak boleh menyerah? Kenapa saya tidak boleh mundur saja dari pelayanan? Kenapa saya tidak boleh bercerai saja? Kenapa saya tidak boleh tutup saja usaha saya? Kenapa saya tidak boleh tutup saja pelayanan gereja saya? Kenapa saya tidak boleh berhenti dalam studi sekolah saya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberikan kekuatan kepada kita yang lemah, dan Dia juga menambahkan kekuatan kepada kita yang tidak berdaya. Kita tidak boleh menyerah. Tuhan menginginkan kita tidak menyerah, karena Tuhan ingin memberikan kita kekuatan. Kita diberikan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata dengan jelas, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama burung Raja Wali yang terbang terus naik, yang tidak pernah menjadi lelah. Berlari tidak pernah menjadi lesu. Berjalan tidak pernah menjadi lelah. Hari-hari ini, seberat apapun masalah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, sehebat apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, ingat ya, Tuhan memberi kekuatan bagi hidup kita. Tuhan menopang kita. Dia adalah dasar batu kekuatan kita. Kita bisa ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Percaya hutang kita pasti dilunasi Tuhan. Percaya sakit kita pasti disembuhkan Tuhan. Percaya ekonomi kita pasti dipulihkan. Percaya biaya-biaya tagihan kita pasti Tuhan buat ajaib. Tuhan buat mujizat dengan caranya yang nggak bisa kita duga. Kita bayangkan, kita metodekan, kita petakan. Tidak bisa. Tuhan punya cara dan metodenya sendiri untuk menolong kita anak-anaknya, untuk melepaskan kita dari perangkap-perangkap si jahat,
untuk membuat mujizat yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Bu, kalau hari-hari ini ibu sedang menghadapi suami yang keras kepala, suami yang selingkuh, suami yang sedang menggugat cerai, suami yang tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya, ibu jangan marah, ibu jangan minta bercerai, ibu jangan pulang ke rumah orang tua ibu. Ibu belajar percaya, Tuhan kasih saya kekuatan, maka Tuhan akan kasih kekuatan. Jangan mau dengarkan setan yang berkata, udah cerai aja, tinggalkan saja suami model kayak begitu, masih banyak laki-laki lain. Kamu kan masih muda, masih kenceng, masih cantik, masih laku. Laki kayak begini tinggalkan saja, jangan dengar bujuk rayu setan. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya pertolongan. Buat teman-teman yang ekonominya lagi sulit, setan seringkali mengintimidasi, udah bunuh diri saja, kabur saja, lari saja ke kota lain. Jangan, saudara. Kita percaya hutang kita pasti ditolong, uang kita pasti ditolong, ekonomi kita pasti ditolong. Karena Tuhan memberikan kekuatan yang dahsyat luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diberi kekuatan, hidup saya diberikan oleh Tuhan kekuatan. Amin. Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menyerah? Tadi yang pertama, karena ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah? Lihat Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan demikian. Jangan takut karena aku bersamamu. Sama-sama katakan dengan saya. Ada Tuhan bersama dengan saya. Jangan lemas-lemas, yang di YouTube dan di Facebook sama-sama katakan dengan saya. Ada Tuhan yang berserta dengan saya. Amin. Selama Tuhan beserta dengan kita, apapun masalahnya, apapun tantangannya, pergumulannya, kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Karena aku bersamamu, janganlah bimbang, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu, ya, aku akan menolongmu, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi situasi apapun. Yang kedua, karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai Tuhan. Keluarga saya disertai Tuhan. Hari-hari saya disertai Tuhan. Pelayanan saya disertai Tuhan. Hidup saya disertai Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai hidup kita, masalah boleh tinggal masalah. Kita keluar lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan yang menyertai kita, sakit kita pasti disembuhkan. Amin. Kalau Tuhan yang menyertai kita, orang yang ingin merendahkan kita, orang yang ingin menjahati kita, orang yang memfitnah kita, orang yang ingin melihat kegagalan kita, kehancuran rumah tangga kita, reputasi kita, pelayanan kita, karir kita, nggak akan pernah bisa. Karena yang beserta dengan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya. Jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan sebentar-sebentar, aduh saya mundur aja deh. Bentar-bentar, aduh saya mundur aja deh. Saya berhenti aja deh, saya keluar aja dari perusahaan ini deh. Bosnya nggak peduli. Jangan-jangan pas saudara ingin mengucapkan berhenti, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Jangan-jangan di saat pas saudara, udah saya cerai aja deh, di situ suami saudara dijamah. Di situ istri saudara dijamah. Jangan. Tuhan beserta dengan kita. Ini bukan hanya kecapan pendeta. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa sih? Perkataan Tuhan itu sendiri yang tidak akan mungkin gugur. Karena firman berkata dengan jelas langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Yang di Facebook, yang di YouTube, ingat. Saudara tuh disertai Tuhan. Saudara tuh bisnisnya disertai Tuhan. Usahanya, keuangannya, ekonomi disertai Tuhan. Pelayanan disertai Tuhan. Jangan menyerah. Setiap manusia di bumi ini punya masalah, tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bagi tidak perkara yang mustahil, Tuhan yang selalu mendengar doa kita, Tuhan yang selalu matanya melihat kita, Tuhan yang mempunyai rencana yang indah, rancangan yang indah untuk menolong, memberkati, dan mengangkat kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Apapun keadaanmu, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya firman Tuhan. Kita masih punya janjinya. Dan janjinya, ya dan amin. Sekali lagi, saya sebagai pendeta, sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai gembala, mengucapkan perkataan ini kepada jemaat Tuhan. Ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah,
Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Tetapi mari kita belajar berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, nantikan waktunya Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan melihat dan mengalami mujizat. Karena Tuhan dan firman-Nya, ya dan amin. Tidak mungkin berdusta, tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin meninggalkan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Untuk firman kabar baik di minggu yang berbahagia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk perpuluhan dan persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara berikan. Apabila Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, Saudara boleh mengirimkan di nomor rekening di bawah ini. Persembahan dan perpuluhan yang Bapak, Ibu, Saudara berikan, kami pergunakan untuk pelayanan. Tidak digunakan untuk saya tidak menggunakan persembahan perpuluhan yang Bapak, Ibu, Saudara berikan. Jadi saya mengucapkan, mewakili gereja, mewakili Duta Kristus, mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami akan pergunakan untuk pembelian tanah gereja. Jadi kita akan membeli tanah gereja, Bapak Ibu Saudara, agar kita memiliki gereja di atas tanah sendiri, rumah di atas tanah sendiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur, ingin membantu pekerjaan Tuhan, Saudara kirim nomor rekening di bawah ini. Sekali lagi, nomor rekening ini dipantau dan diaudit dengan tim keuangan yang profesional. Saya tidak tahu menahu tentang keuangan, artinya saya tidak pernah memakai. Saya hanya memantau dan juga meminta bukti pertanggungjawaban dari tim keuangan. Tetapi semuanya ini digunakan untuk pembelian tanah, pelayanan, dan lain sebagainya. Saudara yang hatinya rindu tergerak, ingin menabur, berapapun taburan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah secara dahsyat luar biasa. Nomor rekeningnya ada di bawah ini, dan setelah ibadah ini juga akan diberikan nomor rekening pemberitahuan untuk bagaimana saudara dapat menabur untuk rumah Tuhan Gereja Jesus Christ Church, untuk pelayanan Jesus Christ Church. Kalau saya tidak menginginkan uang persembahan ataupun uang perpuluhan. Saya tidak pernah gunakan uang persembahan dan perpuluhan. Semuanya diatur oleh tim gereja. Saya hanya menikmati berkat Tuhan yang datangnya dari Tuhan melalui orang-orang yang digerakkan hatinya untuk memberkati hidup saya. Itu saja informasinya. Besok jangan lupa kita ada ibadah doa kabar baik. Saya akan menyampaikan firman kabar baik hari Senin pukul 8 malam. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara juga ada. Kita akan live malam besok jam 8 ya, Senin ya. Kita akan membahas firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya akan membahas firman Tuhan tentang belajar mempercayai Tuhan ya. Hari Senin saya akan menyampaikan firman kabar baik, belajar mempercayai Tuhan. Karena hari-hari ini banyak pelayan Tuhan, Duta Kristus, anak-anak Tuhan, udah nggak percaya lagi sama Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk mempercayai Tuhan. Itu saja informasinya. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Ulang tahun pernikahan juga ucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Saudara juga yang rindu pergi ke Israel, daftarkan diri saudara segera di sini dan berikan nama saudara di nomor di bawah ini. Itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, beruntung, penuh anugerah, mujizat, dan tanda-tanda heran. Kelimpahan Tuhan setiap hari ada atas hidup jemaat Tuhan, baik di Facebook ataupun di YouTube. Haleluya, haleluya, amin. Buat teman-teman semua, selamat hari Minggu. Dan 2 hari ke depan kita akan memasuki hari dan minggu bulan yang baru di tahun peningkatan dan kelimpahan. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.